Bab 946, Kematian Hu Fei. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian melintas ke arah Hu Fei dengan tablet Devil Seal di bawah kakinya. Dia menatap Hu Fei saat dia melayang di ruang di atasnya. Hu Fei. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan niat untuk membunuh Hu Fei. Wajah Hu Fei berubah ketika dia melihat Duan Lingtian tiba di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Dia berteriak dengan cemas sekaligus, "Duan Lingtian, kamu seharusnya tidak membunuhku. Kamu seharusnya tidak membunuhku." Seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan menjatuhkannya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. "Bukankah seharusnya membunuhmu?" Setelah Duan Lingtian mendengar apa yang dikatakan Hu Fei, dia mencibir. "Apa alasanmu?" Duan Lingtian sudah lama berniat membunuh Hu Fei. Bahaya dan ancaman yang dibawa Zisang kepadanya sebelumnya telah membuatnya menyadari pentingnya menyelesaikan masalah sejak awal. Jika dia membunuh Zisang selama pertempuran, Fakta 2 tahun, di puncak Dube Peak di Seven Star Sword Sect, semua peristiwa berikutnya yang disebabkan oleh Zisang tidak akan terjadi. Hu Fei membuatnya merasa sangat terancam. Dia tahu bahwa selama Hu Fei masih hidup, dia pasti akan menjadi Zisang yang lain di masa depan. Duan Lingtian menyadari bahwa dia perlu membunuh Hu Fei ketika dia melihat tatapan kejam Hu Fei ke arahnya ketika mereka berada di luar. Jika dibiarkan, Hu Fei akan menjadi masalah besar baginya di masa depan. Duan Lingtian masih berdiri di atas Devil Seal Tablet. Dia melayang di udara melihat Hu Fei sementara dia memegang nyawa Hu Fei adalah tangannya. Dia bisa mengambil nyawa Hu Fei hanya dalam sekejap dengan jentikan pedangnya. "Alasan?" Duan Lingtian bertanya. Hu Fei menatap kosong sejenak sebelum dia bergegas untuk menjawab, "Saya adalah murid pribadi dari Master Puncak Api Puncak. Guru saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Jika Anda membunuh saya, dia pasti akan menang. Jangan biarkan kamu lolos begitu saja. Ini adalah satu-satunya alasan yang bisa kamu pikirkan." Duan Lingtian mengharapkan Hu Fei untuk keluar dengan sesuatu yang sedikit lebih orisinal. Dia tidak menyangka Hu Fei akan mengangkat nama gurunya, Cabai, Master Puncak Api Puncak, untuk mengklaim perlindungan. Duan Lingtian tidak diragukan lagi sangat kecewa. Ketika dia berencana untuk membunuh Hu Fei, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Cabai akan tersinggung? Secara alami, dia sudah memikirkannya. Namun demikian, dia tidak takut menyinggung Cabai. Wajah Hu Fei berubah setelah dia melihat Duan Lingtian tidak tergerak oleh alasannya. Hu Fei berlutut di tanah dan segera mulai bersujud di depan Duan Lingtian dengan suara, "Puff. Duan Lingtian, tunjukkan belas kasihan padaku. Tolong jangan bunuh aku." Hu Fei bersujud dan memohon belas kasihan pada saat yang sama. "Dulu, aku buta seperti kelelawar, dan aku tahu aku telah menyakitimu. Selama kamu menyelamatkan hidupku hari ini, aku jamin aku tidak akan pernah menentangmu lagi di masa depan. Tunjukkan belas kasihan padaku. Tolong jangan bunuh aku." Setelah beberapa saat bersujud tanpa henti, dahi Hu Fei mulai memerah karena darahnya. Ekspresi wajahnya mengungkapkan ketakutan dalam dirinya. Perlu dicatat bahwa tindakan Hu Fei mengejutkan Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa menebak bahwa pada saat hidup dan mati ini, Hu Fei akan meninggalkan martabatnya dan memohon belas kasihan dari mantan musuh bebuyutannya tanpa integritas apapun. "Mungkin aku terlalu melebih-lebihkannya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengkhianati gurunya, yang telah menyelamatkan hidupnya dan mengkultivasinya, memiliki semacam integritas?" Duan Lingtian memahami tindakan Hu Fei saat ini setelah dia mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lalu. "Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya dalam semalam," adalah deskripsi yang cocok untuk Hu Fei. Hu Fei ini telah membawa aib ke puncak api dan telah membawa aib bagi Sekte 5 Elemen kita juga. Huang Daniu berkata dengan wajah penuh rasa jijik. Terlepas dari murid puncak api yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, murid-murid lain dari Sekte 5 Elemen memandang Hu Fei dengan jijik. "Zeze, apakah ini tingkat martabat yang dimiliki murid langsung Master of Fire Peak 5 Elemen Sekte kita?" "Aku setuju dengan kakak senior Daniu, dia benar-benar memalukan Fire Peak, aib bagi Sekte 5 Elemen kita. Saya pikir jika Peak Master Cabai melihat ini, dia akan sangat marah dan menamparnya sampai mati." "Memalukan, sungguh memalukan." Para murid dari Sekte 5 Elemen mengalihkan perhatian mereka ke arah Hu Fei. Penghinaan tertulis di seluruh wajah mereka saat mereka berbicara tentang dia. Saat ini, bahkan cara para murid dari faksi lain memandang Hu Fei juga dipenuhi dengan penghinaan.
Siapa yang bisa menebak bahwa ada murid pengecut di Sekte 5 Elemen? Jika saya tidak salah, dia adalah murid langsung dari Peak Master of Fire Peak dari Sekte 5 Elemen. Seberapa buruk penilaian dari Peak Master of Fire Peak untuk menerima murid yang memalukan seperti itu? Di satu sisi, Duan Lingtian, sebagai murid Sekte 5 Elemen memiliki kecakapan seni bela diri yang mendalam bersama dengan pendekatannya yang pantang menyerah, adalah orang yang harus dihormati. Di sisi lain, Hu Fei, juga murid Sekte 5 Elemen, adalah orang yang benar-benar pengecut dan tercela. Para murid dari kekuatan besar lainnya berdebat di antara mereka sendiri saat mereka mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap Hu Fei. Beberapa dari mereka bahkan membandingkannya dengan Duan Lingtian. Itu membuat perbandingan yang sangat mencolok. Suara percakapan di sekitarnya cukup keras dan terdengar jelas oleh Hu Fei, membuatnya gemetar. Namun, Hu Fei pulih darinya hanya dalam sepersekian detik dan terus bersujud dan memohon belas kasihan dari Duan Lingtian seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Duan Lingtian, kasihanilah aku. Tolong, aku mohon, aku mohon. Kamu orang yang lebih besar, kamu orang yang lebih besar. Kasihanilah aku. Tolong, aku mohon, aku mohon. Mata Hu Fei dipenuhi dengan kemarahan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia akan membuat Duan Lingtian membayar untuk apa yang dia lakukan di sini hari ini jika dia selamat dari ini. Jika Master Puncak Cabai melihatmu bersujud dan memohon belas kasihan dariku tanpa integritas atau martabat apapun, aku mungkin bahkan tidak perlu mengotori tanganku karena dia mungkin akan membunuhmu sendiri, kata Duan Lingtian dengan dingin. Dia mengangkat pedang di tangannya. Matanya sedikit menyipit. Ketika Hu Fei memperhatikan dari sudut matanya bahwa Duan Lingtian telah mengangkat pedangnya sebagai persiapan untuk membunuhnya, wajahnya berubah. Dia berhenti bersujud dan segera memohon belas kasihan seolah-olah dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke murid puncak api 5 elemen sekte yang berdiri tidak terlalu jauh saat dia mengirimkan suaranya ke telinga muridnya. Petik 2. Jika kamu melakukan seperti yang aku rencanakan, aku tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari beberapa pemuda kuat dari beberapa kekuatan utama tidak dapat membunuhnya. Setelah Hu Fei mengakhiri transmisi suaranya, dia memandang Duan Lingtian dan berteriak, Duan Lingtian. Aku akan menunggumu di jalan menuju akhirat. Duan Lingtian tidak pernah bisa menebak bahwa pada saat genting antara hidup dan mati, Hu Fei akhirnya akan berhenti memohon belas kasihan. Tampaknya martabat dan integritas Hu Fei telah kembali tiba-tiba. Aku khawatir hari itu tidak akan pernah datang. Duan Lingtian tanpa ekspresi mengayunkan pedangnya sekaligus. Hanya dengan mengayunkan pedangnya, dia mengakhiri hidup Hu Fei tanpa menghadapi perlawanan apapun. Ledakan, tubuh Hu Fei jatuh ke lantai saat Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Tanda-tanda kelegaan terlihat di wajahnya. Duan Lingtian tahu dia telah berhasil menangani potensi ancaman. Namun, ada sesuatu yang luput dari perhatian Duan Lingtian. Di antara murid-murid dari Sekte 5 Elemen, salah satu murid dari puncak api menatap tubuh Hu Fei dengan kesedihan dan kemarahan di matanya. Namun, dia berhasil mengendalikan emosinya dan mencegahnya muncul. Ada desas-desus di antara kelompok murid 5 elemen sekte setelah melihat Hu Fei terbunuh meskipun tidak ada yang merasa kasihan sedikit pun terhadap Hu Fei. Dia sudah memiliki reputasi buruk selama dia menghabiskan waktu di Sekte 5 Elemen. Dia dikenal sebagai yang tidak berterima kasih. Jelas, banyak murid Sekte 5 Elemen masih tidak dapat memaafkan Hu Fei atas tindakan tidak masuk akal mengkhianati tuannya yang telah menyelamatkan hidupnya dan mengolahnya ketika dia dipindahkan dari puncak kayu ke puncak api. Duan Lingtian membunuh Hu Fei dalam waktu sesingkat dan sesingkat itu. Ini membuat takut para murid muda dari 4 kekuatan utama lainnya. Keringat dingin mulai terbentuk, mereka takut Duan Lingtian akan bergerak melawan mereka. Ketegasan dalam serangan Duan Lingtian memenuhi hati mereka dengan teror. Di bawah pengawasan para penonton, Duan Lingtian memusatkan perhatiannya pada 2 pemuda berpakaian hitam yang berdiri di samping mereka sendiri setelah dia membunuh Hu Fei. Dia berkata, kalian berdua sangat cerdas. Kedua murid Sekte Sun Moon ini bisa selamat dari pembantaian karena keduanya tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Duan Lingtian. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Di kejauhan, wajah kedua murid Sun Moon Sekte memucat ketika mereka melihat tatapan Duan Lingtian pada mereka. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, mereka berdua merasa lega. Hu Lin, orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Sun Moon,
menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya kepada orang di sebelahnya, sekarang, bagaimana menurutmu? Zhang Ping, orang terkuat kedua di antara generasi muda saat ini, berkeringat dingin di dahinya. Setelah mendengarkan pertanyaan Hulin, dia memaksakan senyum dan berkata, beruntung aku mendengarkan nasihatmu, Hulin, aku berhutang nyawa padamu. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan murid-murid lain dari Sekte Sun Moon untuk menghadapi Duan Lingtian dan membalas Lukai. Pada saat genting, Hulin telah menghentikannya. Mengingat serangan yang digunakan oleh Duan Lingtian, keringat dingin mulai terbentuk di dahinya lagi seperti hujan deras. Orang terkuat di antara generasi muda saat ini di kuil Empyrean, Xuan Bei, yang telah berdiri diam di samping selama seluruh acara, menatap Duan Lingtian dan dengan belak-belakan bertanya, Duan Lingtian, saya berharap untuk melawan Anda lebih dan lebih lagi. Haruskah kita bertarung setelah kita selesai menjelajahi harta rahasia Kaisar Bela Diri? Dengan senang hati, Duan Lingtian mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dan melanjutkan berkata, namun, pertempuran di antara kita tidak harus menunggu sampai kita selesai menjelajahi harta rahasia Kaisar Bela Diri untuk melanjutkan. Jika Anda menemukan harta yang menarik minat saya di harta rahasia Kaisar Bela Diri, kita mungkin perlu bertarung habis-habisan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, Xuan Bei menatapnya dan bertanya, oh, jadi kamu berencana untuk merebut barang-barang dari tanganku? Tentu saja, selama ada hal yang menarik minatku di tanganmu, aku akan merebutnya, jawab Duan Lingtian terus terang. Xuan Bei menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan antisipasi di wajahnya, tentu, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Pada saat yang sama, suara Zhang Yan terdengar dari jauh, ayo pergi. Segera setelah itu, Zhang Yan bersama dengan Qi Feng, Qin Kong, dan 7 murid sekte pemutus emosi lainnya turun dari tangga batu di sebelah platform batu ke dalam jurang maut yang gelap gulita. Sementara itu, Xuan Bei memuji sekelompok murid kuil Empyrean untuk mengikuti mereka, teruskan. Dua satu-satunya murid Sun Moon Sekte yang masih hidup berjalan menuju tangga dan mengikuti di belakang sekelompok murid muda kuil Empyrean menuruni tangga batu. Sejumlah murid Sekte 5 elemen berbisik di antara mereka sendiri. Sekte Sun Moon benar-benar menyedihkan, 20 murid muda. Yang pertama dibunuh oleh saudara senior Lingtian di luar, lalu 17 lainnya dibantai di sini. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Menurutku, Benteng Skywolf adalah salah satu yang benar-benar sial. Bab 947, Tangga Batu Berliku Panjang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Aku setuju, murid Benteng Skywolf adalah yang paling sial. Pertama, murid Benteng Skywolf yang tidak beruntung melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam ke kakak senior Lingtian yang menyebabkan dia tergelincir dan jatuh ke jurang tanpa dasar. Aku kira dia sudah mati sekarang. Kemudian 19 dari 20 benteng Skywolf yang tersisa, murid yang datang dalam ekspedisi ini terbunuh juga ketika mereka mencoba menyerang kakak senior Lingtian tidak berhasil karena mereka mendambakan harta karun kakak laki-laki Lingtian. Kurasa 5 wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf akan marah jika mereka tahu apa yang terjadi selama ekspedisi. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa semua 20 murid benteng Skywolf yang datang dalam ekspedisi terbunuh bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjelajah jauh ke dalam harta karun Kaisar Bela Diri, mereka pasti akan gemetar karena marah. Murid 5 elemen sekte sedang berdiskusi menarik di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka menjadi semakin bersemangat ketika diskusi semakin memanas. Tidak terkecuali, semua mata mereka dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka melihat Duan Lingtian berpakaian ungu turun perlahan dari tablet Devil Cell. Kakak senior Lingtian sangat kuat. Ya, aku setuju, meskipun aku yakin dengan kemampuannya, aku tidak bisa menahan perasaan gugup untuknya ketika aku melihat dia dikelilingi oleh 48 pembangkit tenaga muda. Aku juga. Aku tidak bisa mempercayai mataku ketika aku melihat kakak laki-laki Lingtian membunuh sebagian besar dari 48 pembangkit tenaga muda dan melukai dan melumpuhkan sisanya hanya dengan ayunan pedangnya. Aku telah memutuskan, aku akan mengikuti jejak kakak senior Lingtian di harta karun Kaisar Bela Diri, kakak laki-laki Lingtian dapat memperoleh bagian terbesarnya. Aku akan mengikutinya selama aku bisa mengais dari sisa-sisanya. Kamu lebih pintar dari yang kamu lihat. Duan Lingtian mengalihkan pembicaraan ketika dia mendarat di sebelah Feng Tianwu, Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Shouyong.
Dia menyimpan tablet Devil Cell-nya, dan dia hanya bisa tersenyum kecut setelah mendengar percakapan itu. Murid Sekte Blade yang diam-diam berdiri di samping juga menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan kagum. Duan Lingtian, apakah aku ditakdirkan untuk lebih rendah darimu sepanjang hidupku? Tidak bisakah aku melampauimu? Murid Sekte Blade melihat siluet Duan Lingtian dengan tatapan rumit di matanya. Murid itu tidak lain adalah Long Yun. Long Yun, Tuan Muda Pedang, adalah salah satu dari 5 Tuan Muda di kerajaan-kerajaan Hutan Azure bekas. Melalui kesempatan kebetulan, ia diambil sebagai murid oleh Saber 5, wakil Master Sekte Rumah Pedang Sekte Pedang. Ini telah membantunya membuat peningkatan besar dalam kultivasinya. Kemudian, Long Yun menonjol dalam kompetisi jenius di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Dia bersaing dengan pembangkit tenaga muda dari berbagai kerajaan dan kerajaan di sepanjang jalan untuk mendapatkan kelayakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Dia saat ini adalah murid resmi dari Rumah Pedang Sekte Blade setelah dia mengikuti Saber 5 kembali ke Sekte Blade. Long Yun adalah salah satu dari 20 murid Blade Sekte muda yang dipilih untuk memasuki harta karun Kaisar bela diri kali ini. Siapa yang mengira, pemuda yang pertama kali mendengar dalam kompetisi bela diri di antara 5 sekte utama di Azure Forest Imperial Kingdom beberapa tahun yang lalu kini telah tumbuh sedemikian tinggi. Long Yun menghela nafas, dia tidak bisa menahan perasaan kalah. Ayo pergi. Duan Lingtian hanya tersenyum tenang ketika dia menyadari perhatian semua orang tertuju padanya. Dia memberi isyarat agar mereka turun di sepanjang tangga batu di sisi peron. Feng Tianwu mengikuti Duan Lingtian turun, bersama dengan Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Souyong. Murid-murid lainnya dari Sekte 5 Elemen dan Sekte Pedang juga menuruni tangga batu bersama mereka. Murid dari Sekte 5 Elemen dipimpin oleh Duan Lingtian sementara murid dari Sekte Pedang mengikuti Feng Tianwu. Saudara Namong Chen dan Namong Yi mengikuti di belakang kelompok saat mereka melihat pemuda berpakaian ungu terkemuka dengan mata penuh perasaan rumit. Keduanya pernah menjadi murid paling cemerlang dari generasi mereka di Sekte 5 Elemen. Namun, Duan Lingtian telah mengambil semua kehormatan dan kemuliaan yang pernah menjadi milik mereka sejak hari dia muncul di sekte tersebut. Jika kita terus berpuas diri, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa melampaui dia, kata Namong Yi sambil tersenyum pahit. Meskipun Duan Lingtian mengambil kejayaannya, dia tidak membenci Duan Lingtian karena itu. Ini karena Duan Lingtian mencapainya dengan kekuatannya dan dengan cara yang terhormat, bukan dengan skema dan kebohongan. Mungkin Namong Yi telah kalah, tetapi dia dengan tulus yakin bahwa Duan Lingtian lebih baik darinya. Menurut pendapat Namong Yi, jika dia ingin mendapatkan kembali kejayaannya, dia harus melampaui Duan Lingtian. Ketika saatnya tiba, semua kejayaan sebelumnya akan dipulihkan secara alami. Aku pasti akan melampaui dia. Namong Chen adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi tekadnya bergema dalam suaranya saat matanya bersinar dengan tegas. Jelas bahwa si kembar Namong berada di bawah tekanan berat karena kemunculan Duan Lingtian yang mendominasi dan tiba-tiba. Itu adalah semacam tekanan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Pada saat ini, hati marsial Dao mereka sedang dimurnikan. Mereka memiliki tujuan yang sama dan itu untuk melampaui Duan Lingtian. Di antara kita berdua, siapapun yang pertama melampaui dia akan menjadi kakak laki-laki. Apakah Anda setuju? Namong Yi menantang Namong Chen untuk bertaruh antara saudara. Dia memandang Namong Chen dengan alis terangkat. Kamu lebih baik bersiap untuk memanggilku sebagai kakak laki-laki, kata Namong Chen dengan wajah datar. Kita akan melihat. Namong Yi bergumam dengan kilatan di matanya. Namong Yi mengerti bahwa kekuatan saudaranya lebih baik daripada dia saat ini. Alasan dia membuat perjanjian dengan Namong Chen adalah untuk memotivasi dirinya sendiri untuk melampaui saudaranya dan bahkan Duan Lingtian. Tidak ada motivasi tanpa stres. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di antara kembar Namong. Dia tidak tahu bahwa dia telah ditetapkan sebagai patokan, target bagi mereka untuk bekerja keras dan melampaui. Ini semakin gelap. Duan Lingtian dan Feng Tianwu memimpin jalan menuruni tangga batu dengan sekelompok murid dari Sekte 5 Elemen dan Sekte Pedang mengikuti di belakang. Siluet murid dari kuil Empyrean yang dipimpin oleh Xuan Bei bersama dengan 2 murid Sekte Bulan Matahari yang perlahan-lahan berjalan ke depan menghilang di depan mata mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Setelah beberapa saat dalam kegelapan, nyala api keluar dari tubuh Feng Tianwu dan menerangi sekitarnya. Namun, area yang diterangi terbatas.
Terinspirasi oleh Feng Tianwu, nyala api muncul di antara kelompok murid kuil Empyrean tidak lama setelah api Feng Tianwu muncul. Beberapa saat kemudian, nyala api terlihat naik di depan para murid kuil Empyrean dan dua murid sekte Matahari Bulan. Itu adalah tempat di mana Zhang Yan yang memimpin kelompok murid sekte pemutus emosi berada. Dengan sekte pemutus emosi, kuil Empyrean, dan orang-orang sekte Sun Moon memimpin, para murid dari sekte 5 elemen dan sekte pedang menghela napas lega dan mengikuti di belakang mereka. Berapa panjang tangga batu ini? Setelah 1 jam perjalanan, ujung tangga batu itu masih belum terlihat. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia tampak bingung. Kelompok dari sekte pemutus emosi telah berubah. Seorang murid dari sekte 5 elemen berseru dan mengejutkan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat kepalanya setelah mendengar komentar itu. Dia melihat api di depan bergerak ke sisi kiri, tapi dia tidak bisa melihat detailnya karena jaraknya terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, para murid dari sekte pemutus emosi pindah ke kiri bawah pandangan Duan Lingtian. Beberapa saat kemudian, para murid kuil Empyrean bersama dengan dua murid sekte bulan matahari juga berbelok ke kiri dan mengikuti sekte pemutus emosi ke bawah. Ketika mereka mendekat, Duan Lingtian menyadari bahwa mereka telah mencapai ujung tangga batu melalui penerangan dari api yang naik dari tubuh Feng Tianwu. Secara alami, ini hanya ujung tangga batu ke arah ini. Tangga batu di depan berbelok dan mengarah ke kiri bawah, menuju ke tangga baru yang belum ditemukan. Tangga batu ini tidak akan ada habisnya kan? Duan Lingtian, Huang Daniu, dan yang lainnya berbelok ke kiri dan turun. Huang Daniu mulai mengeluh dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Kami sudah melakukan perjalanan selama lebih dari 1 jam, mereka mempercepat langkahnya. Huang Daniu memperhatikan cahaya dari sekelompok orang dari sekte pemutus emosi tiba-tiba mengambil langkah dan terbang ke depan dalam sekejap sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Lampu dari kuil Empyrean juga dipercepat segera setelah itu. Ikuti mereka, Duan Lingtian berkata kepada yang lain dengan alis terangkat sebelum dia terbang ke depan untuk mengejar yang lainnya. Satu demi satu, para murid dari sekte 5 elemen dan sekte pedang mengikuti jejak Duan Lingtian. Di pintu masuk harta karun Kaisar bela diri di atas pintu agung, di luar lapisan perisai cahaya abu-abu, para pejabat senior dari 6 pasukan utama berdiri di sana dengan cermat saat mereka memantau perisai cahaya abu-abu seolah-olah mereka bisa melihat menembusnya dan melihat apa sedang terjadi di dalam. Perisai putih keabu-abuan telah menjadi lebih gelap sejak Duan Lingtian pertama kali melewati untuk mencapai peron. Ini mengaburkan pandangan orang-orang yang ingin mencari tahu tentang situasi di dalam. Itulah sebabnya apapun yang terjadi di dalam setelah Duan Lingtian masuk tidak diketahui oleh orang-orang di luar. Pedang 13, pedang 5, awalnya kupikir Duan Lingtian akan diterima di Sekte Blade, aku tidak menyangka dia akan bergabung dengan Sekte 5 elemen sebagai gantinya. Wakil Fort Master Ningken dari Skywolf Fort memandang dua pria parubaya di dekatnya dan tertawa mengejek. Wajah Saber 5 menjadi gelap setelah mendengarkan Ningken. Dia dengan marah menjawab, Ningken, jika bukan karena gangguan dari benteng Skywolf, Duan Lingtian tidak akan menghilang secara tiba-tiba. Wajah SWAT 1 juga terlihat kesal. Tidak diragukan lagi apa yang dikatakan Ningken mirip dengan mengoleskan garam pada luka Bladesek. Peristiwa yang menyebabkan Duan Lingtian menghilang tidak akan terjadi jika bukan karena intrusi dan penculikan benteng Skywolf terhadap Duan Lingtian. Dengarkan kalian berlima, setelah anak-anak kecil selesai menjelajahi harta rahasia Kaisar bela diri, kita berdua akan mengunjungi benteng Skywolf dan mendapatkan penjelasan dari King Lang. Sekte Master House of Sabre dari Bladesek berseru. Tatapan tajamnya menyapu tubuh kelima wakil Fort Masters. Jika King Lang tidak bisa memberi kita penjelasan yang memuaskan, aku mungkin perlu meregangkan tulang tubuh tua ini, Master Sekte Rumah Pedang menambahkan dengan tegas. Mereka tahu tentang kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi mereka tidak peduli saat itu. Saat itu, menurut mereka tidak perlu mencopot lapisan sikap saling menghormati terhadap seorang kuasi murid dari House of Sword yang bahkan belum melewati tahap dasar. Namun, mereka tidak bisa menebak bahwa murid kuasi dari Rumah Pedang yang tidak mereka pedulikan itu berbakat dan licik. Sepanjang sejarah Sekte Blade, tidak pernah ada monster yang begitu berbakat dan licik sehingga dia bisa membunuh seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9, yang menggunakan senjata roh kelas 2, hanya dengan pukulan.
Apalagi usianya masih di bawah 30 tahun. Bab 948, Pintu Masuk Nomor 2. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Karena Benteng Skywolf, pembangkit tenaga muda yang dapat dianggap sebagai orang paling aneh ini tidak bergabung dengan Sekte Pedang dan pada akhirnya menjadi murid mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ketika 5 wakil Fort Masters dari Skywolf Fort mendengar kata-kata dua pemimpin Sekte Blade, mereka hanya mengerutkan kening dan tidak terlalu terganggu olehnya. Jika dua orang tua dari Blade Sect bisa bertarung melawan Fort Master dari Skywolf Fort, sekte mereka tidak akan bisa berdiri kokoh dan perkasa sampai sekarang. 4 kekuatan besar di distrik selatan Gurun Utara memiliki kekuatan yang seimbang, dan karena alasan ini, tidak ada sekte yang berani mengajukan tantangan ke sekte lain. Mereka juga harus menjamin bahwa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan mereka sendiri tidak akan terluka. Kalau tidak, bahkan setelah mereka memusnahkan kekuatan lain, dua kekuatan lainnya akan mengambil kesempatan untuk memusnahkan mereka sebagai gantinya. Seperti kata pepatah, ketika Snipe dan Klam bergulat, nelayanlah yang untung. Para pejabat senior dari Sekte 5 Elemen berdiri di samping dengan Guo Chong dan Qi Yu sebagai pemimpinnya. Sepertinya keberuntungan ada di pihak Sekte 5 Elemen kita. Dari potongan percakapan antara pejabat senior dari Sekte Blade dan Benteng Skywolf, Guo Chong, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan tawa yang membuncah dari dadanya. Dia baru tahu bahwa Duan Lingtian awalnya akan bergabung dengan Blade Sect. Karena gangguan Benteng Skywolf, Duan Lingtian akhirnya pergi ke distrik timur Gurun Utara dan bergabung dengan Sekte 5 Elemen mereka secara kebetulan. Pasti takdir yang membawanya ke Sekte 5 Elemen kita. Qi Yu tersenyum hangat saat matanya berbinar. Dia, yang dimaksud Qi Yu tidak lain adalah Duan Lingtian. Saya harap Duan Lingtian akan mengejutkan kita. Namun, tidak masalah bahkan jika dia tidak menemukan fragmen kedalaman. Dengan konsep air maju tingkat ke-9 dan konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9 yang telah Anda pahami, membuat terobosan ke tahap Martial Monarch hanya masalah waktu. Guo Chong menatap Qi Yu, matanya berkilau seterang deretan bintang. Jangan terlalu mengandalkanku. Qi Yu menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa jika saya benar-benar membuat terobosan ke tahap Martial Monarch, saya tidak akan tinggal di Gurun Utara. Anda tahu betul apa yang saya rindukan. Jika bukan karena kecelakaan yang terjadi 20 tahun yang lalu, saya mungkin tidak berada di Gurun Utara sekarang. Ketika Qi Yu mencapai akhir kalimatnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah utara. Ada kerinduan yang terpancar dari matanya. Awalnya saya pikir Anda sudah menolak gagasan meninggalkan Gurun Utara untuk mencari nafkah berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain di zona tengah benua awan sejak lama. Saya tidak menyangka Anda masih ingin pergi di sana sekarang. Guo Chong tersenyum masam, ekspresi ketidakberdayaan merayap di antara alisnya. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah berubah selamanya, gumam Qi Yu. Di luar pintu besar yang diselimuti oleh lingkaran abu-abu, di atas tangga batu di samping platform tinggi, Duan Lingtian dan yang lainnya akhirnya mencapai ujung tangga batu yang sebenarnya setelah berada di dalam selama lebih dari 10 jam. Sepanjang jalan dari tangga batu, sekelompok orang akhirnya tiba di platform kosong. Peron dikelilingi oleh kabut gelap, dan tidak ada yang bisa melihat apapun di dalamnya. Tempat apa ini? Murid-murid muda dari masing-masing sekte memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Duan Lingtian berdiri di platform tinggi saat dia mengulurkan energi spiritualnya dengan maksud untuk menyelidiki situasi di balik kabut gelap, tetapi dia menemukan bahwa ada formasi prasasti yang mencegah energi spiritualnya mendekat. Tiba-tiba, suara serak dan kuno bergema dari segala arah, dengan tajam memasuki telinga semua orang, termasuk telinga Duan Lingtian. Selamat datang, orang-orang muda yang masuk dari pintu masuk nomor 2. Pada saat itu, semua orang disambar petir. Setelah tertegun sejenak, Duan Lingtian segera kembali ke akal sehatnya. Dia memperhatikan sekeliling dan akhirnya menemukan bahwa itu adalah formasi polifoni. Formasi polifoni adalah formasi prasasti yang kurang lebih seperti slip giok transmisi suara. Setelah formasi polifoni dibentuk, Anda dapat menanamkan suara Anda sendiri di dalamnya. Jika formasi polifoni terpicu, suaranya akan ditransmisikan ke telinga orang-orang di dekatnya. Apakah pemilik suara tadi adalah kaisar bela diri yang meninggalkan harta rahasia ini? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia samar-samar bisa menebak identitas orang itu.
Siapa itu? Berhentilah bermain trik. Tunjukkan wajahmu jika kamu berani. Banyak murid muda yang terkejut sampai mereka menjadi pucat pasi sedang melihat sekeliling sambil menggerutu dengan panik pada saat yang sama. Mereka mencoba menggunakan suara mereka untuk menyembunyikan teror yang muncul di hati mereka. Berhenti berteriak, tidak ada orang lain di sini selain kita, Hulin, murid Sekte Sun Moon, menimpali dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya tidak keras, itu dipenuhi dengan energi asal yang dengan mudah mengatasi gerutuan panik para murid dari setiap kekuatan. Hah, murid-murid muda dari masing-masing sekte segera tenang dan mengalihkan perhatian mereka ke Hulin. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan itu selain kami? Tidak ada orang di sini. Para murid dari setiap sekte menatap Hulin dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Jelas bahwa mereka tidak percaya padanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Duan Lingtian, aku pikir dia tahu lebih baik daripada aku tentang situasi yang terjadi sebelumnya. Dihadapkan dengan begitu banyak mata yang ingin tahu, Hulin mengangkat bahu dan segera menatap Duan Lingtian seolah-olah dia ingin Duan Lingtian membersihkan kekacauan itu. Saat sekelompok murid muda dari Sekte Lima Elemen, Sekte Pedang, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian, ia segera menjadi titik fokus kerumunan. Duan Lingtian melirik Hulin dengan penuh arti. Dia tidak menyangka murid Sun Moon Sekte ini memiliki pengamatan yang begitu mengejutkan. Dia tahu bahwa Hulin mengatakan itu karena dia telah memperhatikan ekspresi tercerahkan di wajahnya sendiri dan dapat menemukan sesuatu darinya. Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok murid muda dan melirik masing-masing dari mereka. Dia benar, tidak ada orang lain di sini selain kita. Murid-murid muda dari 4 sekte dapat memilih untuk tidak mempercayai Hulin tetapi mereka tidak berani mempertanyakan kata-kata yang keluar dari Duan Lingtian sama sekali. Jika tidak ada orang lain, bagaimana Anda menjelaskan suara dari sebelumnya? Ya, kami semua mendengarnya dengan jelas. Itu adalah suara serak dan kuno. Tampaknya seorang lelaki tua sedang berbicara dengan kami. Orang tua itu sepertinya menyambut kita. Meskipun murid muda dari 4 kekuatan besar tidak berani menanyai Duan Lingtian, mereka tetap tidak bisa tidak saling berbisik dan mengungkapkan keraguan mereka. Orang tua, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir seorang lelaki tua akan dapat melewati formasi prasasti yang memeriksa usia itu dan memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri ini? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, Duan Lingtian melanjutkan, suara sebelumnya sebenarnya adalah suara yang disebarkan oleh formasi prasasti yang dikenal sebagai formasi polifoni. Formasi polifoni itu memiliki prinsip yang sama dengan slip giok transmisi suara. Yang terakhir membutuhkan bela diri, artis untuk menggunakan energi asalnya untuk mengaktifkannya, dan itu hanya dapat didengar oleh satu orang. Namun, yang pertama dapat dipicu dengan berbagai cara, dan itu dapat menyampaikan suara dengan cara orang normal berbicara. Setelah menjelaskan semuanya dalam satu tarikan napas, Duan Lingtian menambahkan, meskipun formasi polifoni ini bukanlah formasi prasasti yang rumit, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan sangat tinggi. Ini membutuhkan energi spiritual setidaknya pada tahap Kaisar Bela Diri, atau di atasnya untuk menuliskan dan mengatur. Formasi polifoni, formasi prasasti yang hanya bisa ditulis dan diatur oleh Master Prasasti tahap Kaisar Bela Diri. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, para murid muda dari 4 sekte, termasuk Feng Tianwu, Xuan Bei, dan Zhang Yan, semuanya tercengang. Mereka tercengang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali. Sebelum murid-murid muda dari 4 sekte besar sadar kembali, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke Hulin, murid sekte Bulan Matahari, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tahu tentang formasi polifoni? Aku pernah melihat catatannya dalam kitab suci kuno sebelumnya, Hulin mengangguk. Pada saat ini, para murid muda dari 4 sekte besar sadar kembali satu persatu. Karena formasi polifoni adalah formasi prasasti yang ditinggalkan oleh Master Prasasti tahap Kaisar Bela Diri, mungkinkah suara sebelumnya benar-benar miliknya? Saya pikir sangat mungkin dia adalah Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia ini. Tidak heran dia berkata, selamat datang, kepada kami. Murid-murid muda dari 4 sekte besar mengubur kepala mereka bersama-sama dalam diskusi yang panas. Segera, mereka mendapat jawaban, pemilik suara sebelumnya adalah Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia ini.
Selamat datang anak-anak muda yang masuk dari pintu masuk nomor 2. Kerumunan masih gelisah ketika suara serak dan kuno bergema lagi dari segala arah, dengan tajam memasuki telinga semua orang. Kali ini, kerumunan yang sudah siap mental tidak kehilangan ketenangan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, masih ada beberapa murid perempuan pemalu dari masing-masing sekte yang ketakutan dan menjadi pucat. Tubuh mungil mereka sedikit gemetar seolah-olah mereka akan pingsan. Pintu masuk nomor 2. Kali ini, banyak orang mulai memperhatikan kata-katanya dan mampu memahami satu hal dari kata-kata Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri itu berkata bahwa kita adalah orang-orang muda yang masuk dari pintu masuk No. 2. Jangan bilang bahwa ada lebih banyak anak muda yang masuk dari pintu masuk No. 1, No. 3, nomor 4 dan No. 5. Mata Huang Danyu sebesar piring saat dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Suara Huang Danyu terdengar oleh semua murid muda dari masing-masing sekte. Banyak dari mereka yang langsung tersambar petir. Awalnya, mereka mengira hanya mereka yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Karena Duan Lingtian telah membunuh begitu banyak orang, mereka berpikir bahwa masing-masing dari mereka akan bisa mendapatkan cukup banyak jarahan karena persaingannya tidak lagi sebesar itu. Namun, saat ini, mereka menyadari bahwa orang-orang yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri bukan hanya mereka, para murid muda dari 6 kekuatan utama. Selain pintu masuk yang mereka masuki sebelumnya, harta rahasia Kaisar Bela Diri masih memiliki pintu masuk lainnya. Fakta ini bisa diketahui dari kata-kata Kaisar Bela Diri sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata harta rahasia Kaisar Bela Diri ini masih memiliki pintu masuk lain. Dan masalahnya, kita bahkan tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga muda yang datang dari pintu masuk lain ini. Tidak akan ada murid muda dari pasukan kelas 2 kan? Murid Blade Sekte tersentak dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya tidak keras dan tidak mengandung energi asal, itu masih bisa didengar dengan jelas oleh semua orang karena keheningan yang mematikan. Selain beberapa pemuda yang matanya berbinar dengan niat bertarung yang kuat, seperti Duan Lingtian, Feng Tianwu, Xuan Bei, dan Zhang Yan, kengerian segera menyingsing orang lain. Bab 949, Kedalaman Panggung Kaisar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Memang, karena harta rahasia Kaisar Bela Diri ini mungkin memiliki pintu masuk lain, pintu masuk ini pasti akan ditemukan oleh orang lain juga. Begitu mereka ditemukan, berita itu pasti akan menyebar. Pada saat itu, sekte lain yang berada di dekat pintu masuk pasti akan mengirim murid muda mereka yang berusia di bawah 40 tahun ke sini untuk mencari harta karun di harta rahasia Kaisar Bela Diri juga. Bahkan kekuatan kelas 2 akan tergoda oleh harta karun di dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri. Kekuatan kelas 2 berperingkat lebih tinggi dari kekuatan kelas 3 mereka. Selain itu, mereka juga memiliki Kaisar Bela Diri yang menjaga kekuatan mereka. Sekte semacam ini tidak akan kekurangan murid muda yang memiliki kemampuan bawaan yang gila dan tingkat pemahaman yang aneh. Selain itu, murid-murid muda ini pasti akan memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar dari mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah murid dari kekuatan kelas 3. Tidak menyebutkan fakta bahwa, kali ini, bahkan jika bukan murid muda dari pasukan kelas 2 tetapi pasukan kelas 3 lainnya yang memasuki pintu masuk lain, mereka juga akan merasakan tekanan besar karena ini berarti mereka harus berbagi barang dengan sekelompok orang yang lebih besar. Murid-murid muda dari kekuatan kelas 2 umumnya lebih kuat dari mereka. Untuk alasan ini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin akan dikalahkan karena mereka tidak bisa bertarung atau menang melawan mereka. Itu pada akhirnya akan menyebabkan mereka pulang dengan tangan kosong. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa mereka bahkan tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Siapa yang tahu jika di antara murid-murid muda dari kekuatan kelas 2 mungkin ada beberapa orang kejam yang akan membunuh mereka tanpa pandang bulu saat mereka melihat mereka. Saat mereka memikirkan ini, banyak murid dari masing-masing sekte segera dibebani dengan tekanan besar. Seorang murid sekte 5 elemen menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, mungkin, di antara kita semua murid sekte 5 elemen, hanya Duan Lingtian yang memiliki rasa takut terhadap murid muda dari pasukan kelas 2. Bahkan kakak senior Chen, Yi, dan Danyu kemungkinan besar akan berada dalam kerugian besar jika mereka menemukan murid muda yang luar biasa dari pasukan kelas 2.
Ada ekspresi ngeri di wajahnya saat tatapannya mendarat di Duan Lingtian sebelum menyapu Namong Chen, Namong Yi, dan Huang Danyu. Murid Sekte 5 Elemen lainnya setuju dengan komentar dari murid Sekte 5 Elemen ini juga. Bagaimanapun, mereka pernah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya. Mereka percaya bahwa bahkan yang luar biasa di antara murid muda kelas 2 mungkin belum tentu cocok dengan kakak senior mereka Lingtian. Segera, beberapa murid dari Sekte 5 Elemen memiliki tatapan terkunci pada Duan Lingtian saat mereka mengumumkan dengan tegas, "Apa yang kamu takutkan?" Lagi pula aku telah memutuskan bahwa kali ini untuk perjalanan harta karun rahasia Kaisar Bela Diri ini, saya akan mengikuti kakak senior Lingtian. Dengan dia di sini, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan banyak harta, saya setidaknya dapat memastikan bahwa hidup saya terlindungi. Aku juga ingin mengikuti Duan Lingtian. Meskipun harta di harta rahasia Kaisar Bela Diri bagus, itu masih tidak sepenting hidupku sendiri. Tentu saja, saya hanya akan merasakan sedikit penyesalan jika saya kehilangan harta itu, tetapi jika saya kehilangan hidup saya, semuanya akan hilang seketika. Hidupku lebih penting dari apapun. Aku telah memutuskan bahwa aku akan berada di sisi kakak senior Lingtian juga. Murid 5 Elemen Sekte sedang dalam diskusi yang panas. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam pada pemuda berpakaian ungu, Duan Lingtian, yang berdiri di dekatnya. Pada saat ini, Duan Lingtian berdiri di sana melihat sekelilingnya seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Meskipun demikian, selain dua murid Sun Moon Sekte yang tersisa, kelompok murid Blade Sekte mulai bergeser lebih dekat ke Feng Tianwu, ingin mencari perlindungan darinya. Satu persatu, murid Kuil Empyrean juga mulai melekat erat pada Xuan Bei, orang terkuat di antara murid-murid muda Kuil Empyrean. Hanya ada 8 orang yang tersisa di Sekte Pemutus Emosi saat ini. Zhang Yan berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Fakta bahwa ada pintu masuk lain di harta rahasia Kaisar Bela Diri gagal untuk mendapatkan emosi apapun dari hatinya sama sekali. Qi Feng, Qin Hao, dan 5 murid Sekte Pemutus Emosi lainnya mengikuti di sampingnya. Zhang Yan tidak takut, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka juga tidak takut. Kakak Duan, melihat kerutan di wajah Duan Lingtian, Feng Tianwu yang berdiri di sampingnya, segera memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kakak Duannya telah menemukan sesuatu. Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Shouyong yang berdiri tidak jauh juga segera menyadari ada yang tidak beres. Duan Lingtian, ada apa? Huang Danyu bertanya dengan keras. Ada sedikit kecemasan dalam nada suaranya. Seperti guntur, suara Huang Danyu segera menarik perhatian murid-murid lain dari berbagai sekte saat tatapan mereka langsung beralih padanya. Kerutan di wajah Duan Lingtian mereda saat dia mengumumkan perlahan, "Aku khawatir sepertinya kita harus berpisah pada akhirnya." Hah, setelah mendengar kata-katanya, semua orang menjadi bingung dan benar-benar bingung. Pada saat ini, suara serak dan kuno terus mengumumkan, "Para pemuda yang masuk dari pintu masuk nomor 2, setelah Anda memasuki kabut gelap di sekitarnya, Anda akan dapat memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya dalam waktu singkat. Ada banyak harta yang telah aku kumpulkan sepanjang hidupku di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dari semuanya, yang paling berharga tidak lain adalah 5 fragmen kedalaman panggung raja. Selain itu, ada sebuah istana di pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri yang saya tinggalkan. Itu adalah tempat di mana hidup saya berakhir. Kekayaan yang telah saya kumpulkan sepanjang hidup saya telah tersebar di seluruh harta rahasia Kaisar Bela Diri, dan jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mencari mereka sendiri. Hal-hal yang dapat Anda peroleh dari tempat di mana hidup saya berakhir adalah 2 fragmen kedalaman panggung raja dan 1 fragmen kedalaman panggung kaisar." Suara serak dan kuno itu tiba-tiba berakhir. Tiba-tiba, para murid muda dari semua sekte besar, termasuk Duan Lingtian, berdiri di sana dengan tercengang. Mata mereka benar-benar terpana saat kilasan cahaya melintas di dalam. 8 fragmen kedalaman. Apakah saya mendengar dengan benar? Huang Danyu bergumam dan tersentak tak percaya. Zhang Shouyong menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan bingung, "Benar. Ini memang 8 fragmen kedalaman. 7 fragmen kedalaman tahap raja dan 1 fragmen kedalaman panggung kaisar." Saat ini, dia tampak berada di samping dirinya sendiri. Pikirannya sudah lama pergi ke tempat lain. Fragmen kedalaman panggung kaisar. Apa itu? Sambil merengut, wajah Feng Tianwu dipenuhi dengan kebingungan.
Setelah mendengar pertanyaan Feng Tianwu, Duan Lingtian mengobrak-abrik ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sebelum dia menjawab. Kedalaman yang dimiliki Kaisar Bela Diri biasanya adalah kedalaman panggung Kaisar. Jika pembangkit tenaga tingkat ke-9 Martial Monarch Stage ingin membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri, dia harus terlebih dahulu memahami kedalaman tahap Kaisar. Kedalaman tahap Kaisar adalah izin untuk pembangkit tenaga listrik tahap Raja Bela Diri tingkat ke-9 untuk memasuki tahap Kaisar Bela Diri. Petik 2. Signifikansi dari Emperor Stage Profundity ke pembangkit tenaga Martial Monarch Stage tingkat ke-9 mirip dengan signifikansi Void Transformation Stage ke pembangkit tenaga listrik interpretasi Void tingkat ke-9 atau kedalaman tahap Monarch ke pembangkit tenaga listrik transformasi Void tingkat ke-9. Jika seseorang tidak memahaminya, seseorang tidak akan dapat membuat terobosan ke tahap berikutnya. Jika kita mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik transformasi kekosongan tingkat ke-9 tidak akan pernah bisa membuat terobosan ke tahap Raja Bela Diri dan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Bela Diri tanpa kedalaman tahap Raja, maka pembangkit tenaga listrik tahap Raja tingkat ke-9 juga tidak akan pernah bisa membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri dan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Bela Diri jika dia tanpa kedalaman tahap Kaisar. Duan Lingtian menjelaskan kata demi kata. Semua informasi ini tidak diragukan lagi berasal dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Kegemparan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, orang banyak meledak menjadi keributan. Meskipun orang-orang yang hadir samar-samar dapat mengetahui bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri saat mereka mendengar tentang kedalaman panggung Kaisar dari pesan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat mereka mengetahui tentang fungsi yang tepat dari fragmen kedalaman panggung Kaisar itu. Jadi, ini untuk mengatakan bahwa fragmen kedalaman panggung Kaisar lebih berharga daripada fragmen kedalaman panggung Raja. Napas Huang Daniu menjadi cepat. Dia terengah-engah tanpa henti, dan dadanya naik turun. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk sebelum melanjutkan dengan tatapan serius. Kesulitan yang dihadapi oleh pembangkit tenaga Kaisar-Kaisar tingkat ke-9 untuk menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri lebih dari 100 kali lebih sulit daripada seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9 ke tahap Raja Bela Diri. Dan, justru karena alasan inilah sulit bagi mereka untuk memahami kedalaman panggung Kaisar. Namun, jika ada fragmen kedalaman panggung Kaisar yang cocok untuk mereka, mereka akan dapat memahami kedalaman panggung Kaisar dalam satu gerakan dan menyelesaikannya, budidaya tahap Kaisar Bela Diri untuk menjadi Kaisar Bela Diri. Saat dia menjelaskan sampai akhir, Duan Lingtian tidak bisa menahan kegembiraan yang muncul dari dadanya juga. Fragmen kedalaman panggung Kaisar, dia harus mengakui bahwa dia juga tertarik. Dalam pesan Kaisar Bela Diri, kita akan memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya begitu kita memasuki kabut gelap di sekitarnya. Seorang murid dari sekte siapa tahu apa tiba-tiba menyela. Segera, semua orang, kecuali Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka ke kabut gelap yang mengelilingi platform tempat mereka berdiri. Ayo pergi. Dengan perintah, Zhang Yan memimpin Qi Feng, Qin Hao, dan 5 murid lainnya dari sekte pemutus emosi saat mereka terbang satu persatu untuk memasuki kabut gelap yang mengelilingi peron. Dalam sekejap mata, 8 sosok dari sekte pemutus emosi, termasuk Zhang Yan, menghilang di hadapan Duan Lingtian dan yang lainnya. Duan Lingtian, aku juga akan masuk dulu. Pada saat ini, Xuan Bei menganggukkan kepalanya pada Duan Lingtian. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, dia terbang ke kabut gelap di sekitarnya juga. 19 murid kuil Empyrean, termasuk Old Chen, mengikuti seperti bayangan. Setelah 2 murid Sun Moon Sekte mengangguk pada Duan Lingtian dengan ramah, mereka terbang ke kabut gelap juga. Duan Lingtian, meskipun kamu telah membunuh begitu banyak murid Sun Moon Sekte, sepertinya mereka berdua tidak menyimpan kebencian sama sekali terhadapmu. Terlebih lagi, mereka bahkan menyapamu dengan sangat ramah. Huang Daniu menatap ke arah di mana 2 murid Sun Moon Sekte menghilang dan tidak bisa menahan keterkejutan yang dia rasakan. Mereka adalah orang-orang bijak, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Ini harus aku akui. Jika mereka tidak bijaksana, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam 2 atau 3 bagian seperti murid sekte Sun Moon lainnya. Saat Huang Daniu mengingat pukulan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian di platform tinggi sebelumnya,
dia masih bisa merasakan getaran mengalir di tulang punggungnya. Siapa yang mengira bahwa Duan Lingtin yang biasanya lembut dan sopan akan memiliki sisi berdarah seperti itu? Pada saat itu, Duan Lingtian seperti asura yang merayap dari api penyucian, dan dalam kemarahannya, darah menjadi sungai sementara tubuh menjadi gunung. Kakak Duan, ayo masuk juga. Feng Tianwu memberi isyarat kepada Duan Lingtian. Bab 950, Pasukan Kelas 2. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Mungkin, kita tidak bisa masuk bersama. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Feng Tianwu memberi isyarat padanya. Mengapa? Feng Tianwu tertegun sejenak. Kebingungan tertulis di wajahnya. Murid-murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Pedang, termasuk Huang Daniu, semua menatap Duan Lingtian dengan tatapan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian dengan itu. Saya telah menyelidiki di sekitar kabut gelap, dan ternyata ada serangkaian formasi prasasti yang berbaris bersama untuk membentuk ilusi. Jumlah formasi lebih dari yang saya harapkan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat kabut gelap di sekitarnya dengan ketakutan. Dia bergumam, formasi prasasti ini hanya memiliki satu fungsi, dan itu adalah untuk memisahkan orang dalam kabut dan menempatkan mereka secara terpisah di setiap sudut harta rahasia Kaisar Bela Diri. Sebagai orang yang ingatannya terintegrasi dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, wajar jika dia tahu alasan mengapa formasi prasasti ini ada di balik kabut gelap. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan orang-orang yang berkumpul dan menyebarkannya kemana-mana sehingga mereka harus melalui tes bertahan hidup yang kejam di mana hukum rimba akan diterapkan di mana yang terkuat akan bertahan. Hanya orang-orang yang selamat pada akhirnya yang akan mendapatkan hadiahnya. Jadi begitulah, sedikit kesadaran menghantam Feng Tianwu. Huang Daniu memandang Duan Lingtian, dan dia tersenyum kecut. Awalnya, aku ingin tinggal di sampingmu agar aku memiliki perlindungan, tapi sepertinya ideku ini hancur berkeping-keping sekarang. Desir, desir. Tepat ketika kata-kata Huang Daniu keluar dari mulutnya, dua sosok tersapu seperti embusan angin dan segera memasuki kabut gelap yang mengelilingi platform, menghilang hanya dalam sekejap mata. Ini kakak senior Chen dan Yi. Seru satu murid Sekte 5 Elemen. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangkat alisnya saat dia berjalan menuju kabut gelap yang mengelilingi peron. Dia akan memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Feng Tianwu, Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Souyong juga mengikutinya. Segera, Duan Lingtian memperhatikan bahwa murid-murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Pedang mengikuti di belakang mereka dalam kelompok seolah-olah mereka tidak mempercayai kata-katanya. Dia merasa sedikit tidak berdaya tentang hal itu. Apakah orang-orang ini mengira aku berbohong kepada mereka sebelumnya? Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum masam yang muncul di wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Begitu sekelompok orang ini memasuki kabut gelap, mereka secara alami akan tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Setelah beberapa saat, sekelompok orang, dengan Duan Lingtian memimpin, memasuki kabut gelap yang menyelimuti platform dalam formasi besar. Duan Lingtian memasuki kabut gelap terlebih dahulu, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Feng Tianwu, Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Souyong mengikuti dari belakang. Di belakang mereka berempat ada sekelompok murid Sekte 5 Elemen dan Sekte Pedang yang mengikuti mereka berturut-turut. Mereka semua memasuki kabut gelap, dan sosok mereka benar-benar tertelan di dalamnya. Untuk sesaat, platform luas yang diselimuti kabut gelap menjadi kosong. Setelah Duan Lingtian memasuki kabut gelap, yang bisa dia lihat hanyalah cahaya yang melintas di matanya, dan dia segera menemukan dirinya sendirian di padang rumput yang luas. Padang rumput memiliki lingkungan yang indah dengan berbagai nuansa hijau yang membentang sejauh mata memandang. Ke arah barat laut, di ujung padang rumput terdapat pintu masuk sebenarnya ke harta rahasia Kaisar Bela Diri. Pada saat yang sama, suara serak dan kuno memasuki telinga Duan Lingtian dengan tajam. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia. Sepertinya, di antara formasi prasasti dalam kabut gelap yang bisa menciptakan ilusi, ada beberapa yang disertai dengan formasi polifoni, pikir Duan Lingtian dalam hati. Meskipun dia tahu segalanya di hadapannya sekarang hanyalah ilusi, dia juga tahu bahwa dia harus bertindak sesuai dengan pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya. Pada saat ini,
Duan Lingtian yang ditempatkan dalam ilusi ditakdirkan untuk diisolasi dan menempuh jalannya sendiri. Aku seharusnya bisa terbang ke sini kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Begitu pikiran itu terbentuk di benaknya, dia mencoba bangkit di udara. Dengan lompatan, seluruh tubuhnya membubung ke langit. Seperti yang kupikirkan, saat Duan Lingtian menemukan bahwa tempat ini tidak diselimuti oleh formasi pelarang penerbangan, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tidak masalah baginya untuk menyeberangi padang rumput yang luas dengan berjalan kaki, tetapi itu akan menghabiskan lebih banyak energi daripada terbang. Seperti yang diharapkan dari ilusi yang diciptakan oleh formasi prasasti yang ditulis dan ditata oleh Kaisar Bela Diri. Memang sulit, saat Duan Lingtian terbang, dia memperluas energi spiritualnya dalam upaya untuk memindahkan ilusi, tetapi akhirnya, dia menemukan bahwa ilusi itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Namun, dia sudah siap secara mental untuk penemuan ini sehingga dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah formasi prasasti yang dibuat oleh Kaisar Bela Diri. Jika itu benar-benar bisa digerakkan olehnya, dia malah akan terkejut. Seharusnya tidak ada ujian di sini dalam ilusi kan? Duan Lingtian bergumam saat jantungnya tersentak. Tidak lama setelah Duan Lingtian mulai terbang, dia tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Sepertinya aku benar-benar kutukan. Tampaknya ada beberapa formasi prasasti ofensif di dalam formasi prasasti yang membentuk ilusi ini. Sama seperti Duan Lingtian tersenyum kecut, hembusan angin melonjak dari langit tempat dia lewat. Badai besar menyapu langit dan menyapu Duan Lingtian. Angin mengamuk, dan serangkaian bila angin biru yang mengeras mengikuti dengan cermat seperti bayangan sebelum menyapu dan menutupinya seolah-olah mencoba mencabik-cabiknya. Suara mendesing. Setelah Duan Lingtian memperluas energi spiritualnya dan merasakan intensitas badai dan bila angin ini, dia menghela nafas lega. Intensitas badai dan bila angin ini paling banyak setara dengan seniman bela diri transformasi Void tingkat kelima atau keenam yang telah memahami konsep angin menengah kelima atau keenam. Itu sama sekali bukan ancaman baginya. Suara mendesing. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin, dan dia segera mengepalkan tinjunya. Itu sangat menghancurkan bumi karena dia telah mengerahkan seluruh energinya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara ledakan yang menggelegar bergema di udara secara berurutan saat itu bergema di langit yang luas, membuat kekacauan di hati seseorang. Ledakan, suara memekakkan telinga meledak tapi itu tidak lain adalah tinju Duan Lingtian yang berisi kekuatan 800 naga bertanduk kuno. Seperti bola meriam, itu jatuh dengan badai dan serangkaian bila angin yang mengikuti badai seperti bayangan. Ketika basis budidaya transformasi Void tingkat pertama sepenuhnya dirilis, itu setara dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Konsep angin muka tingkat kedua setara dengan kekuatan 300 naga bertanduk kuno. Tiga jenis konsep interpretasi Void tingkat ke-9 yang ditambahkan bersama-sama juga setara dengan kekuatan 300 naga bertanduk kuno. Ketika energi yang kuat ini tersapu, itu menghancurkan badai dan bila angin seperti daun kering, menyebabkan mereka menghilang tepat di depan mata Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Setelah menghancurkan badai dan bila angin, energi yang muncul dari tinju Duan Lingtian membelah langit yang luas dengan kekuatan yang tidak berkurang, dan sekali lagi memicu serangkaian ledakan yang menusuk telinga. Hanya sampai energi sepenuhnya memudar di depan matanya, langit di sekitarnya akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Persetan ya, Duan Lingtian yang telah melepaskan energi penuhnya hanya dalam satu pukulan mengutuk keras dengan gembira. Dia tidak menahan kekuatannya sama sekali dalam pukulan tadi. Dengan semua energi asalnya meledak, dan keempat konsep mengikutinya seperti bayangan, itu membuat darahnya mendidih karena marah. Ayo pergi. Duan Lingtian menghela nafas lega saat dia terus menuju ke arah yang ditunjukkan dalam pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Dia terbang ke barat laut sambil terus menuju harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya. Sepanjang jalan, Duan Lingtian terus-menerus diganggu oleh berbagai formasi prasasti ofensif. Namun, di depan energinya yang sombong, energi yang dilepaskan oleh formasi prasasti ini semuanya dihancurkan olehnya dalam satu pukulan tanpa kecelakaan. Duan Lingtian, yang memiliki basis kultivasi di transformasi Void tingkat pertama dan memahami tiga konsep interpretasi Void tingkat ke-9 dan satu konsep transformasi Void tingkat kedua, seperti binatang buas yang tak terkalahkan yang mengamuk selama perjalanannya dalam ilusi ini. Aku ingin tahu bagaimana yang lain mengatasinya sekarang.
Setelah 10 hari, Duan Lingtian belum memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya. Bosan, dia tidak bisa tidak memikirkan yang lain. Dia tahu bahwa yang lain harus berada dalam situasi dan pengalaman yang sama seperti dia saat ini. Tujuan formasi prasasti ini adalah untuk menempatkan saya di beberapa sudut harta rahasia Kaisar Bela Diri. Meskipun saya telah bepergian selama 10 hari dengan kecepatan penuh, saya masih belum tiba di tempat tujuan. Saat dia memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum masam yang terbentuk di wajahnya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain dengan sungguh-sungguh bergegas melanjutkan perjalanannya. Hanya dengan cara ini, dia bisa memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri yang sebenarnya. Mulai dari zona tengah sampai ke distrik utara, Gurun Utara dibagi menjadi 2 wilayah dengan satu lagi menjadi distrik barat, selatan dan timur. Di wilayah terakhir, kekuatan kelas 3 adalah yang berkuasa. Adapun yang pertama, yang merupakan zona tengah dan distrik utara Gurun Utara, ada 3 kekuatan kuat yang juga merupakan 3 raksasa di Gurun Utara. Ketiga raksasa ini semuanya, tanpa pengecualian, kekuatan kelas 2. Semua kekuatan kelas 2 di benua awan memiliki banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang kuat. Yang lebih penting adalah mereka memiliki Kaisar Bela Diri di sekte mereka, tidak seperti pasukan kelas 3. Ada pegunungan melintasi di persimpangan antara zona tengah dan distrik utara Gurun Utara di mana itu sunyi dan tidak berpenghuni. Sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Namun, banyak orang di sini hari ini. Astaga, 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 astaga. Serangkaian sosok cepat terbang melintasi langit dari utara dan mencapai langit di atas pegunungan yang melintasi hanya dalam sekejap mata. Ada total 11 dari mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua kurus yang tampak menyendiri, berpakaian serba abu-abu. Ketika dia terbang melintasi langit, embusan angin terlihat membelah tidak jauh di depannya. Orang bisa melihat betapa dalam basis kultivasi orang tua ini. Di belakang pria tua berpakaian abu-abu itu ada 8 pria muda dan 2 wanita muda. Mereka semua memiliki satu kesamaan, dan mereka tidak terlihat seperti berusia di atas 40 tahun. Penatua tertinggi, apakah kita terlambat? Seorang pria muda tampan berpakaian hijau dengan alis gagah dan mata tajam, yang membawa pedang panjang bersarung di punggungnya di belakang pria tua berpakaian abu-abu itu, bertanya. Ini hanya beberapa jam, jangan khawatir tentang itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak peduli tentang itu. Sesaat kemudian, lelaki tua berpakaian abu-abu itu turun dan memimpin 10 pria dan wanita muda ke pegunungan yang melintang sebelum berhenti di langit di atas sebuah lembah. Sudah ada 2 lelaki tua yang berdiri terpisah di atas lembah seolah-olah mereka berbaur dengan sekitarnya.